Pemirsa, sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia hari ini digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pelapor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Kita saksikan jalannya persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bukan, kami tidak merasa menjawab. Jawab aja yang mulia. Jawab saja oleh Pak saksi. Saya ingin jawabannya. Sudah dijawab? Belum jawab. Saudara mendengar pertanyaannya yang ditanyakan sama penasihat hukum terdakwa? Saksi mendengar, bisa menjawab? Apa? Perlu kami ulang pertanyaannya yang mulia? Hah? Perlu kami ulang pertanyaannya apabila saudara saksi belum mendengar, bisa kami ulang pertanyaan. Oke, pertanyaan saya. Apakah saksi pernah mempermasalahkan dalam laporan polisi dan dalam BAP dan dalam somasi bahwa saksi dituduh sebagai penjahat? Ya, saya melihat konteks itu dari podcast itu. Berarti secara tegas Ya, itu menurut saya tuduhan. cukup majelis. Dan baik, sudah cukup, selesai, cukup, selesai. Ya, baik. Kami minta tanggapan saudara terdakwa, saudara Haris atas keterangan saksi ini. Apakah benar? Apakah ada yang keberatan terhadap transaksi? Dan yang keberatan itu yang mana? Yang tidak benar yang mana? Itu aja. Nggak usah ya semuanya diulas. Kalau keberatan kan nanti saya tulis di kesimpulan. Ya, makan yang mana? Yang mana? Ya, saya cuma ingin menambahkan aja. Saya pikir terima kasih kepada saudara saksi, Pak. Oh, ini mau bertanya? Ya, mau menegaskan aja. Enggak, jangan keterangannya tadi. tanggapan. Keterangan saksi yang tadi yang sudah diterangkan di sini, itu saudara setuju nggak? Atau ada keberatan atau ada yang salah? Ada yang saya setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, yang keberatan yang mana? Itu saja. Pertama soal ada beberapa. Pertama soal YouTube saya, Pak. Saudara saksi. Satu, saudara YouTube itu posisinya saya pikir jelas. Saya adalah pengelola channel YouTube itu, Pak Luhut. Jadi saya mengundang Fathia dan juga Owi, perwakilan dari 9 organisasi yang membuat riset. Kalau tadi saudara saksi menyampaikan kenapa saya tidak mengakses Pak Luhut, saya bisa telepon, untuk saya punya, kalau nggak salah dua nomor Bapak ada sama saya. Jadi itu betul. Jadi saya bisa akses, tapi saya tidak akan mengakses Bapak karena itu bukan saya yang tulis. Itu yang nulis. Saudara tolong keterangannya ya, jangan saudara membuat pernyataan. Keterangan saksi tadi itu yang mana yang tidak benar? Ya, itu supaya saya mau, kan tadi ada yang betul, ada yang tidak betul. Iya, yang tidak betul. Yang mana? tidak betul saya sampaikan itu. Ya. Satu. Yang kedua soal penjahat, dari semenjak awal surat somasi tidak ada kata soal tuduhan penjahat. Yang ketiga soal sekolah. Saya sekolah di 4 universitas, ambil hukum, ambil sosiologi, ambil filsafat, ambil hak asasi manusia. Alhamdulillah 3 bayar sendiri, yang 1 beasiswa. Jadi saya tidak pernah kuliah di Harvard atau dibayarin oleh saudara saksi. Yang ketiga soal saya minta saham. Saya sebetulnya keberatan, bahkan semenjak ini karena dipasang live, HP saya banyak dapat serangan, orang ngeledekin saya nggak tahu kenal siapa. Tapi intinya begini, Pak Ketua Majelis Hakim. Waktu saya menghubungi Pak Luhut Binsar Panjaitan, saksi kita sore ini, itu jam 5 pagi kalau nggak salah. Saya telepon Bapak. Jam 5 pagi, saya minta waktu karena saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang nama organisasinya, yayasannya Sinwaro. Orang-orang di Amungme, yang tadi Pak Luhut bilang, saudara saksi bilang betul. Itu yang hidup di sekitar wilayah lokasi tambang Freeport. Kenapa saya hubungi saudara saksi waktu itu? Karena saudara saksi adalah Menko Marves yang kurang lebih setelah saya pelajari bertanggung jawab untuk proses divestasi saham Freeport ke Indonesia. Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham. Bukan saya minta saham, saya juga ngerti hukum. Dan saya memastikan itu, makanya setelah kita upaya di level bupati kabupaten ini tidak berhasil,
Maka saya bilang sama klien saya, mari kita datang ke Pak Menko Marves. Mereka bilang, Pak Haris kenalkah? Kenal. Saya coba informal. Nah, itu yang saya lakukan. Dan betul saya diterima baik, saya sama Pak Lambok, ada di belakang Pak Lambok tuh. Pak Lambok kita duduk ditemani sama Pak Jody, betul tadi saudara saksi bilang. Jadi memang kapasitas saya itu bukan saya minta saham, itu kan divestasi jadi tidak benar saudara minta saham, ya? Itu kan sahamnya BUMN. Jadi kalau saudara jaksa penuntut umum mencoba mengaitkan hal tersebut, yang mana sayangnya tidak ada di berita acara pemeriksaan di kepolisian materi ini untuk seolah-olah mau membongkar motif, saya mau bilang mohon maaf, Anda belum beruntung untuk mendalilkan bahwa saya punya motif seperti itu. Jadi saya betul peristiwanya dan sampai sore hari saya tambahkan Pak Luhut, Pak Saksi, Pak Luhut jam 6 sore telepon saya. Dia sampaikan itulah Haris, nggak susah, nggak mudah urus orang Papua. Saya tambahkan bahwa saya pernah ke rumah Pak Luhut, betul. Waktu itu saya minta nggak mau ketemu di kantornya, saya diundang ke rumahnya untuk membicarakan salah satu curhatan komplain salah satu purnawirawan yang namanya dikait-kaitkan dengan kasus pelanggaran HAM, dan saya ditegur. Jadi Pak Luhut sebenarnya fungsinya mediasi.